Shalom semua teman-teman online, apa kabar? We're back with the Bible study. Seperti saya sampaikan hari Kamis yang lalu, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk sudah mengatur agenda hidup Anda untuk Kamis dan Sabtu bisa bergabung bersama saya, menjadi teman belajar saya, dan juga menjadi penerima dari apa yang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam jiwa saya. So I really appreciate all of you. Ibu Ratna, thank you so much for being so faithful. Juga semua keluarga GGA yang luar biasa, yang melayani semua tamu-tamu online kita, menjadi teman kita semua ya, teman kita bersama. Dan kalian bisa berkenalan juga, dan sambil tuker note, tuker catatan pembelajaran dan bisa share di komen. Supaya satu hal menerima, satu hal bisa refleksi juga. Nah itu bagian refleksi itu yang betul-betul membuat kejujuran kita itu melihat diri kita kayak apa, itu bisa di-share. Mungkin kadang-kadang kita juga ngelihat diri kita kayak agak canggung, takut, masa kayak begini sih aku, tapi mendengar firman yang dibagikan ternyata I have to submit ya kepada otoritas firman Allah. Nah kadang-kadang kalau ada teman pembelajaran, Anda bisa bertemu di online ini, it will be very good. Oke, so thank you so much untuk semua keluarga gereja generasi apostolik yang setia melayani semua tamu-tamu kita yang spesial dari Belanda, dari Sydney, Sophie Egeman, Maria Sunardi dari Melbourne, John Carol Tangku dari Jayapura. We thank you so much semua teman-teman dari Manado, Minahasa Selatan, Minahasa Utara. Saya juga dulu ada tamu yang saya nggak tahu ada nggak di sini hari ini dari Siau, dari Talaut, juga dari Medan semua, Pak Pendeta Martin, Pak Ludiman, dan juga Jayadi dari Every Nation Medan. We are so blessed karena kita bisa belajar firman di musim global pandemi ini. Nah, pertanyaan apapun yang Anda punya jangan sungkan-sungkan diberikan. Seperti dari teman kami dari Jayapura bertanya mengenai doa sendiri dan doa korporat seperti Matius 18 ayat 20. Dan satu hal yang saya mesti sampaikan juga ya, kita itu kalau dalam kondisi kita di pandemi ini lebih banyak waktu solitude silence, you spend more time with God. Jadi Tuhan bisa kerja lebih dalam di kita. Tentunya efeknya ke dalam kejiwaan kita ada bedanya karena Tuhannya masuk gitu loh. Nah kita belajar bahwa Matius 18 ayat 20 itu referensinya kalau ada konflik, kalau ada teguran di dalam tubuh Kristus. Kalau diajak ngomong sendiri, dia nggak mau dengar, kita ajak 2 orang lagi menjadi saksi. Kalau dia 2 orang nggak mau dengar, kita ambil 4 orang, kalau sampai nggak mau dengar total, dibawa ke gereja. Nah ini semua dan pada waktu kita semua sepakat kita akan lihat bahwa Tuhan itu betul-betul akan membuat jemaatnya Tuhan itu diselaraskan kembali dengan tujuan dan misinya dia. Oke. Apapun yang kita alami, kalau Anda bisa bilang ini tentang menasihati sesama saudara ya, itu berbicara mengenai Matius 18 ayat 20. So kontekstualnya mesti keseluruhan di situ. Dan kalau Tuhan hadir, 3, 2, 4, 2, 3, 4 orang bersekutu, Tuhan hadir pasti koreksi dan penginsafan Roh Kudus yang bekerja. Sehingga kita akan mendapat saudara kita kembali ke Tuhan. Okay? So, Anda siapkan Alkitab Anda dan Anda siapkan catatan Anda. Saya juga nyatetnya juga di kertas, di buku, di mana saja saya bisa nyatet. Alkitabnya juga penuh catatan. Okay, so kadang-kadang saya baca catatan ini, oh tahun 2020 Januari aku dapatnya ini. Sekarang 2020 Oktober Tuhan ngomongnya lain lagi. Sehingga Anda di buku Alkitab Anda bisa lihat progressive revelation yang Anda alami dengan Tuhan. So let's pray dan kita akan belajar firman Tuhan ya. Terima kasih Bapak kami yang ada di surga, Bapak kami yang baik, Bapak kami yang kekal, Bapak yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang selamanya. Kau guru kami, kau pemelihara kami, kau ayah kami, Bapak kami yang menyediakan segala yang kami butuhkan, kau gembala agung kami tak akan kosong, kami tak akan kekurangan. Kau selalu menyediakan bagi setiap orang yang mau datang padamu dengan rendah hati di hadapanmu. Sesuai Mika 6 ayat 8, dan dengan menanti engkau, sehingga engkau yang bisa berbicara kembali hidup di dalam kami, mengendalikan langkah hidup kami.
Kami declare Mazmur 37 ayat 23, langkah orang benar diatur sama Tuhan. Kalaupun sampai terjatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Karena langkah kami diatur Tuhan. So melalui Bible study ini Bapak, atur langkah hidup kami, pikiran kami, jalan-jalan hidup kami. Kami minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita waktu itu terakhir kita belajar mengenai kehidupan Saul ya. Seorang yang menghancurkan destiny-nya pribadi dan akibatnya karena dia rajanya, the nation destiny is destroyed. Seluruh destinasi satu negara kerajaan Israel jadi dihancurkan juga because the king yang destroy. Oke. Karena bagaimana kepemimpinan seorang ya tergantung pemimpinnya itu sendiri. So sebagai leader, I need to have God to lead me. Saya mesti belajar dan hidup sehari-hari mengizinkan Tuhan yang mimpin aku. Kalau pemimpinnya dipimpin Tuhan, pasti rakyatnya juga dipimpin Tuhan. Sama kayak Yesus berkata, seperti aku mengikuti Bapakku dan di mana Bapakku berada, di situ aku berada. Aku gak bisa lakukan apa-apa kecuali aku lihat Bapakku melakukannya. Jadi dia juga tunggu komando. Waiting and seeing and depending on the Father. Bukannya karena dia Tuhan setara, jadi waktu dia di bumi pakai badan manusia, dia bisa melakukan bebas mau-maunya dia. Ternyata tidak. Yohanes 5 ayat 19 berkata, kecuali anak melihat bapaknya melakukan sesuatu, anak tidak bisa berbuat apa. Let's be like Jesus, karena kita Jesus follower, kita bukan pengikut rakyat, kita bukan pengikut orang, kita pengikut Yesus Kristus. Menjadi rakyatnya Allah. Oke, so kita belajar di sini mengenai kehidupan Saul ya. Waktu itu saya sudah bahas ini, saya mau review again. Supaya Anda yang mungkin baru join, belum mengikuti, kita lagi belajar mengenai seorang raja Israel pertama namanya Saul yang dipilih rakyat. Nah, nanti ujung-ujungnya menarik sekali. Kenapa kita mesti belajar si Saul? Okay. Kehidupan Saul itu adalah kehidupan tanpa integritas. Berarti hidupnya dia di belakang layar sama di depan mimbar beda. Jadi mungkin rakyatnya melihat dia jadi manusia dua pribadi. Yang paling bisa lihat ini mungkin Daud ya. Karena kalau dia lagi kerasukan setan, somehow nama Daud terkenal tuh. Yang dipanggil pemain kecapi terbaik se-Israel tuh Daud. Karena ini anak dari kecil udah dilantarkan orang tua, udah ditinggalin orang tuanya. So apa yang jadi dia mainnya sama Tuhan, dia udah biasa bermazmur, kesedihan dia udah terproses sama Allah Bapa. Dan sambil dia menjaga 2-3 ekor domba dan kambing ayahnya, nggak pernah satu dicolong beruang atau singa loh. Semua singa beruang dengan Allah yang perkasa yang satu in loving union with David, dalam satu kesatuan cinta dengan Daud. Kalah tuh beruang, kalah tuh singa. Utuh tuh 2-3 ekor domba ayahnya. Kalau Saul tuh beda. Ini manusia yang kesetanan. Tapi di depan rakyat kayaknya gagah perkasa, jago perang, bisa bernubuat lagi. Tapi kehidupan sehari-harinya enggak begitu. Nah, so kehidupan Saul tuh tanpa integritas. Dia menghidupi kehidupan double standard ya. Double life. So kita lihat dari 1 Samuel 13 sampai 1 Samuel 15. Saya minta di waktu setelah Bible study ini baca sendiri. Oke. Setelah makan siang lah ya sama keluarga. Saul itu terlalu kepikiran apa kata orang. Nah kalau apa kata orang dia khawatirin, concern. Ya apa kata Tuhan dia lupa. Dia gak akan nanya. Kedua, Saul itu memutarbalikan kebenaran. Terus dia spin off the truth. Kemudian dia besarin cerita, dia berbohong untuk tampak lebih keren gitu loh. Yang ketiga, Saul tuh selalu nyalain rakyat. Daripada dia bertanggung jawab sendiri untuk keputusan-keputusan yang salah, rakyat yang disalahin. Karena aku takut sama rakyat yang minta. Untuk segala perbuatan dan perkataan dia. Yang keempat, Saul selalu menghindari konfrontasi. Nah, orang takut sama rakyat ya terang aja, nggak mau ribut sama rakyat. Nanti hilang jabatannya. Kan rakyat yang bikin dia jadi raja. Dengan siapa yang minta Anda memimpin, sebetulnya Anda tuh orang dipimpin yang orang itu. Nah,
Jadi kalau kita negara demokrasi ya, kita pemilu, kita pilih, kita mau pilih pemimpin ini. Sebetulnya yang mimpin tuh rakyatnya, bukan orang itu. Makanya orang itu akan duduk di negara itu mengikuti apa butuhnya rakyat, apa maunya rakyat. Sehingga menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh dipimpin Tuhan, di bawah otoritas Tuhan agak susah. Padahal Israel itu negara kerajaan yang Allah bangun. Oke. Yang kelima, Saul tuh selalu berkata, ya, padahal mestinya dia ngomongnya enggak. Oke. Seperti di 1 Samuel 15, kan enggak boleh membiarkan siapapun dari suku Amalek hidup. Dibiarin hidup si Raja Agag. Rakyatnya yang sakit-sakit, timbang-timbang udah tua-tua daripada dibunuh semua. Hewan ternak juga begitu, disuruh bunuh semua, yang tambun-tambun rakyatnya yang minta, rakyat bilang rakyat minta. Dan ini juga dipersembahkan buat Allah kita kok. Kayak Tuhan itu butuh disembah melalui hidup yang tidak taat gitu loh. Oke. Nah, Anda bisa saya quote di sini di 1 Samuel 15 ayat 26 ya. Nah, ini setelah dia mendapat teguran Tuhan nih dari Samuel. Bahwa Tuhan, karena kamu gagal menepati janji, kan hari ke-7 mesti itu ketemu tuh 1 sama 13, dia anggap Samuel nggak datang loh, dia jadi imam. 1 Samuel 15, mestinya dibasmi semua Amalek, dibiarin hidup, bahkan untuk suatu kayak suci banget, agamawi banget, buat Tuhan juga kok ucapan terima kasih. Terus Allah berkata, nyesel aku bikin dia jadi raja, dia nggak pernah lo mau dengerin aku. Dia bukan raja dengan otoritas dari Tuhan. Karena kalau Anda nggak tunduk pada otoritas, Anda nggak bawa otoritas. Anda pakai kekuatan sendiri. So, di ayat 24 Saul itu minta ampun. Terus dia minta supaya Samuel nemenin dong ngadepin rakyat pulang dari bertemu dengan nabinya, dengan hakimnya. Kau pulang sama aku ke perkemahan Israel. Jadi kelihatan dong bahwa aku nih disertai Tuhan. Kan wakilnya Samuel. Tapi Samuel menjawab apa? Kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sama aja nolak Tuhan sih. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ya udah, dicabutlah otoritasnya dia. Gak bisa memerintah. Nggak ada power, nggak ada giginya lagi, nggak ada pengaruh. Jadi kita bisa ngelihat Saul ini apa? Orang yang sibuk melakukan pekerjaan buat Tuhan, tapi caranya sendiri. Ditegur, jawab. Bukannya bilang, aduh, bukan diinsafkan Roh Kudus, minta ampun supaya mengalami transformasi, enggak. Semuanya disaling ke rakyat. Jadi Saul ini bernubuat, kasih korban bakaran, kasih persembahan buat Tuhan. Udah secara rohaniawannya kelihatan dah rajin. Tapi dia bukan orang yang Tuhan mau. Makanya dikatakan di Message Bible ya, God is out to look for somebody else. Allah tuh yang milih sendiri loh. So Saul tuh human doing machine, dia bukan human being. Dia nggak pernah spend time with God. Dia terlalu sibuk untuk datang ke Tuhan. Doanya itu di muka umum. Kalau di sendirian, nggak ada spending time with God. Nggak ada solitude silence. Nggak ada ritme hidup. Yang seperti teralis tuh. Yang saya bagikan. Right? Dia lebih sibuk doing for God instead of being with God. Nah, jadi kehidupan Saul itu kehidupan sibuk tanpa kebersamaan dengan Allah. Yang ini Anda mesti screenshot nih. A busy life without being together, being with God. Jadi kalau gitu lagunya itu dia belum kenal ya, bersamamu Tuhan, ku lewati semua, dia belum ngerti. Roma 8:28 dia belum ngerti waktu itu. Bahwa Allah turut bekerja sama bersama setiap orang yang dipanggil sesuai rencananya, untuk mendatangkan kebaikan, dia belum ngerti itu. Dia bawa kebaikan sendiri, ngatur sendiri. Nanti kalau udah gitu minta Tuhan berkati. Itu namanya manipulator kan. Jadi Saul itu gambaran jelas, dia seorang raja Israel, hambanya Tuhan yang emosinya nggak sehat. Beda sama Daud. Saul itu melihat Daud, Anda tahu kan? Ini anak 14-15 tahun ngalahin si Goliat yang tingginya 8 kaki yang mengancam 2 minggu berturut-turut tiap hari diterakin tuh bangsa Israel. Si Saulnya ngumpet di gua.
Dan Daud kecil alih-alih mengirimkan roti dan keju dari ayahnya kepada kakak-kakaknya. Diancam, dirajam batu sama kakaknya. Dasar anak kecil sombong, ngapain lu kemari? Maksudnya kamu di padang rumput sana ngurusin bapak punya 2-3 ekor kambing domba. Sangat degenerating ya, merendahkan kakak-kakaknya, nggak ada yang sayang sama dia. And dia bilang, isn't there a cause? Nah ini hanya di bahasa Inggris. Isn't there a cause for me to be there? Padahal kan dia cuma nganterin roti tadinya. Karena dia dengar suara orang Filistin teriak-teriak begitu. Dia bilang, apa nggak ada alasan aku ada di sini? Siapa orang yang Filistin tak bersunat, yang nggak ada perjanjian dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub? Kok berani menghina barisan tentaranya Allah Abraham? Who is this? Berarti Allahnya dihina juga dong. Ya kan? Nah, kan sejak si Daud bisa mengalahkan Goliat sesuai profetiknya Tuhan, karena itu lambang daripada setan, diinjak kepalanya di bawah kaki Tuhan. Itu terjadi waktu Yesus mati di kayu salib. Si Daud diuber-uber jadi kayak buron. Bener-bener mau dibunuh. Bahkan di depan sahabatnya sendiri, anaknya Saul, Yonatan sahabatnya Daud, diajak makan. Ternyata dilempar lembing dari ujung ke ujung. Untung si Daud bisa ngelak loh. Langsung Daud lari loh. Dan dia menjauhkan diri dari pembunuhan yang aneh seperti ini. Coba Daud itu selama 40 tahun si Saul hidup, diperlakukan sebagai objek dan obstacle, penghalang yang perlu dikalahkan, dimusnahkan. Bayangin manusia, katanya dia menyembah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi. Kan hukum Taurat isinya kasih. Kok mau dibunuh, dan herannya kok dia mencoba many murder attempt. Banyak kali mencoba bunuh si Daud. Kok bisa gak kerasa salah ya? Dan kok rakyat tentaranya kok dukung ya? Dan tentaranya itu kan kakaknya Daud sendiri. Nah kita lihat di Kisah Rasul 13 ya. Saya ambil dari The Message Bible nih. Sampai waktu di mana Samuel menjadi nabi, up to the time Samuel was the prophet, God provided judges to lead them. Sebelum Samuel sampai menjadi nabi, menjadi hakim di Israel, itu Tuhan pilih-pilih banyak-banyak hakim-hakim. Ada Othniel, ada Gideon, Deborah, ada Barak, semuanya itu ya. But then they ask for a king. Terus tapi rakyat terus lama-lama bilang, enggak, kita bentar aja, nggak mau pakai hakim-hakim ini. Kita mau seperti bangsa negara lain. Mereka ngomongnya gitu. And God gave them Saul, the son of Kish, out of the tribe of Benjamin. Dari kelompok suku yang paling kecil. Lanjut, after Saul had ruled 40 years, setelah Saul memerintah 40 tahun, itu satu gelombang, kayaknya satu generasi itu, per generasi itu siklusnya itu per 40 tahun deh. God remove him from office, Allah menyingkirkan dia dari jawatan rajanya, and put King David in his place, dan menempatkan Raja Daud di tempatnya. Anda bisa baca di 2 Tawarikh 12 ya, itu disitulah munculnya Bani Isakar. With this commendation, dengan atribut yang disampaikan yang menghormati si Daud dengan kualifikasi yang luar biasa. I've searched the land and found this David son of Jesse. Saya Tuhan menyelidiki tanah ini, negeri ini, mencari orang dan menemukan Daud. He is a man whose heart beats to my heart. Aduh bagus sekali ya. Hatinya, denyut jantungnya dia sama denyut jantungku tuh ketemu loh. A man who will do what I tell him. Nah kalau bahasa King James-nya, I found a man after my own heart. Jadi ternyata yang membuat seorang jadi pemimpin yang cocok buat memimpin jemaat Tuhan, itu hatinya, hati yang berkenan pada Allah dulu. Jadi yang nomor satu perlu dicari adalah kondisi hatinya kayak apa. Jadi bukan intelektualnya, bukan skillnya, but condition of the heart. Bagaimana kondisi hatinya? Itu syaratnya. Jadi Saul itu kalau dibandingin sama Daud, kita kembali ke Saul ya, karena kita mau fokus ke Saulnya dulu nih. Okay? Dia orang yang kerohanian tanpa kesehatan emosi. Nah kalau Daud sehat emosinya. Nah kalau kita ngomong hati di situ, actually it talk about the soul. Karena sebelum lahir baru, roh dan jiwa itu jadi satu. Ibrani 4:12 berkata firman Allah lebih tajam dan berperang permata dua, pedang permata dua, memisahkan jiwa dan roh. So at one stage our soul and spirit are one. Nah kalau hatinya berdenyut sama dengan hati Tuhan, ya berarti jiwanya nurut dong. Karena dia melakukan semua yang diperintahkan Allah. Dan kehendak bebas kita kan, kehendak bebasnya Daud ada di jiwa. Right? Nah Saul tuh beda. Kenapa kok Saul nyerang Daud terus bahkan mau bunuh?
Bahkan mau dimusnahkan kalau bisa hilang dari muka bumi loh. Kejamnya luar biasa. Heran ya, namanya kok Saul ya. Terus si Paulus sebelum jadi Paulus namanya juga Saul. Oke, pembunuhnya pengikut Yesus dan percaya Yesus itu sesat, bukan Mesias. Nah, Saul itu kerohaniannya tanpa kesehatan mental karena marah-marah, kalau udah marah gak bisa kontrol. Kalau udah nafsu mau bunuh si Daud, bunuh, dijagain loh Daud, baca aja kitab Mazmur 59. Aku dijagain tiap hari, keluar rumahku kayak anjing menggonggong loh, siap menerkam aku loh. Karena ini anak satu orang yang kerjanya ngusir setan di Saul, kok bisa diuber mati-matian, kenapa gak dibunuh ya waktu dia main kecapi. Kenapa mesti pakai 3.000 tentara Israel? Anggaran negaranya besar untuk bunuh satu orang. Kerohaniannya Saul tuh marah-marah yang dia nggak sadari, nggak sehat emosinya. 2, tidak memiliki kehidupan kontemplatif sama sekali. Dia nggak pernah bersama dengan Allah. Cari deh kitab-kitabnya mengenai Saul, nggak ada. Pernah dia menyanyi kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Coba Daud. Kepadamu Mazmur 62 ayat 9, aku curahkan seluruh hatiku, air mataku menggenang membasahi bantalku. Tuhan, aku haus akan Engkau. Tapi at the same time dia bisa jerit-jerit loh. Itu musuh ya, apa gunanya gue mati nih? Itu musuh tolong dong. Aduh aku berdoa semua lubang-lubang yang mereka gali biar mereka sendiri nyemplung situ deh. Aduh, dia keluarin emosinya, dia terbuka sama Tuhan. Vulnerability-nya besar. Daud sama Allah tuh udah satu, sampai nggak ada yang ditutup-tutupin lagi, nggak pakai cawat Daud jadinya. Oke, buktinya apa? Sampai dia doa pertobatan karena dia berzinah mengambil istrinya pegawai tercintanya dia, istrinya si Uriah, si Batsyeba. Sampai doa pertobatannya berupa nangisan, emosi yang berduka, yang nyesel. Itu kita belajarin di Mazmur 51. Itu berarti dia transparan sama Tuhan. Nggak ada tutup-tutupan di belakang layar loh. Everything is in the open. It's open for conviction. Dan Tuhan itu, Amsal 25 ayat 1 dan 2. Allah itu Allah yang menyimpan rahasia. Kemuliaan Raja menyimpan rahasia. Nggak membeberkan dosa. Kalau ngomong mengenai dosa tuh one on one. Makanya Nathan datangnya pribadi ke dia. Nggak ngomong di depan ibadah di tabernakel. Ya. Yang kedua, dia nggak memiliki kehidupan kontemplatif bersama dengan Allah. Nah itu kalau Daud tadi itu bermazmur, menulis lagu, mengarang lagu barunya Roh Kudus, bicara sama Tuhan. Saul itu nggak reflektif. Saul tuh nggak memiliki self awareness, dia nggak sadar dia tuh penuh kebencian hatinya. Dia nggak sadar itu pemarah, dia pikir itu bener loh. He was never aware of his fear of man. Dia juga nggak sadar kalau dia tuh takut orang, takut ditolak rakyat. Saul needs of approval, itu bukti bahwa dia itu jati dirinya di apa yang dia lakukan. Apa kata orang itu membuat dia puas apa nggak puas. And dia very insecure. Yang berikutnya, yang keenam, Saul tuh keras kepala, nipu diri dia sendiri. Dia penuh pura-pura. Saul tuh gak terkoneksi antara dunia manusia batinnya dan kerohaniannya. Saya gak tahu hidupnya kayak apa tuh. Jadi rohaninya gak ada lah. So Saul ini tipe orang yang religious, tapi tidak cultivating his personal relationship with God. How can you be religious and not having a relationship with God? Oke, jadi agama kayak orang Farisi ini. Nah kalau kita lihat diagramnya, kita udah lihat ini ya minggu lalu ya. Contemplation and activity diagram. Coba lihat. Ini gambarnya mengenai kehidupan inner life, kehidupan batiniahnya si Saul nggak nih? Inner life ya. Kita ngomong di sini mengenai the development of your inner life. Kalau bukunya Edmund Chan berkata cultivating your inner life. Dia nggak pernah cultivate his inner life with God. Bagaimana dia mau melakukan pekerjaan buat Tuhan, yang Tuhannya jadi nggak berkasih waktu untuk ketemu dia. Dia sibuk melulu sama rakyatnya Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhannya maunya dia. Ini rakyat mau diapain, kayak Salomo pertama kali kan nanya, aku mesti ngapain ya sama rakyatmu? Aku masih muda loh, aku nggak punya pengalaman loh. Langsung dikasih case sama Tuhan. Ada 2 perempuan rebutan anaknya, ingat nggak tuh? Di situ hikmat Allah bekerja, dia baru lihat, oh aku diperlengkapi Tuhan. Aku bisa membuat keputusan di sini. Kalau ini, karena menubah his life, hancur tuh kehidupannya. Rohaninya sekecil banget, kerjaannya gede-gedean banget. Jadi kira-kira yang kerja siapa? Saul pribadi, kekuatannya sendiri, menjauh dari Allah. Atau Tuhan bekerja bersama Saul? Of course Saul sendiri.
Nah, lihat diagram ini. Nah, kehidupan Saul ini seperti ini nih. Being with God-nya tuh aduh sedikit sekali. Work for God-nya sampai berat, sampai miring ke bawah dia tuh. Yang kita mau adalah diagram seperti ini, di mana being with God and the work of God itu seimbang. So the work for God is the result of being with God. Sekali lagi ya, ini membuat saya ngerti banget Matius 16 ayat 18. Dan di atas batu karang ini, di atas pernyataan Petrus, aku mau bangun jemaatku. Alam maut tidak akan menelannya. Bagaimana alam maut gak bisa menelan gereja Tuhan? Asal gerejanya diajarin ini. Alive dengan ritme hidup, being with God, contemplation, and work for God. Ora et labora. Right? Nah, kalau Anda bisa seimbang begini, then you are emotionally healthy spirituality. Anda mencapai kerohanian dengan emosi sehat. Karena jiwamu, emosi yang kita wariskan dari nenek moyang kita, ada 3 generasi loh. Kan Allahnya orang Israel itu Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Jadi yang ada di Yakub, ada di Ishak, ada di Abraham. Anda tahu kan yang dia wariskan apa? Abraham nipu, bohongin si Firaun, Ahimelek, bahwa itu si Sarah kan bukan istrinya kan, itu kakaknya kan. Ishak niru nggak? Oh iya dong, kan Gerar waktu itu kan juga mengalami kelaparan. Tapi kan nggak jadi pergi kan, dia ke Gerar, akibatnya dia gali sumur yang udah dipendam sama orang Filistin. Terus punya anak Yakub sama Esau, kembar si Ribka. Ngibul juga nggak? Ngibul. Bapaknya bikin Ismail, Ribka juga bikin Ismail. Namanya Yakub. Karena badannya dibungkus bulu palsu supaya jadi Esau untuk mendapat hak kesulungan. Ini tabiat yang negatif maupun positif diturunin. Jadi yang namanya Anda kalau mau terima ya, mau berubah total, Tuhan diizinkan mentransformasi your inner life, Anda mesti melakukan genogram. Karena kita juga mewariskan yang busuk-busuk sampai 3 generasi. Our family itu 3 generasi, bukan cuma papi, mami, dan saya. Right? God uses crisis and losses to transform us. Segala krisis, segala grievance, segala duka dan kehilangan dipakai Allah if you come to the Lord Jesus. Yesus datang ke Bapaknya loh. Namanya doa ratapan. Jadi yang dilupakan gereja saat ini adalah doa ratapan. Yeremia itu orang yang paling melankolis, paling emosional, pengen mati, nyesel lahir karena tekanannya berat dari orang Raja Israel. Tahu nggak Anda bagaimana dia proses perasaan-perasaan negatifnya dia? Kan dia dibuang ke sumur di penjaranya tanpa air. Dia meratap. Anda kan nyanyi, besar setiamu. Itu kan lagunya Nabi Yeremia. Besar setiamu. Yeremia ratapan 3 ya, ayat 25-26. Selalu baru setiap pagi, kasih karuniamu. Terus orang yang sehat kayak Daud tuh loh. Pagi hari udah main kecapi menghadap Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Dia develop a Sabbath rhythm. Setiap minggu sekali Anda mesti sabat 24 jam stop nggak kerja. Ya. Tapi membantu orang saudara seiman, membantu sesama manusia yang mengalami tekanan, sedang mengalami depresi, Anda mau bantu mereka, bantu. It's okay, karena itu belas kasihan. Karena sahabat tidak dibikin untuk menyiksa Anda. Sahabat itu untuk keuntungan kita. Allah aja butuh istirahat kok. Dan Anda berkata, kalau aku gak kerja nanti semuanya berantakan. Kayak Tuhan gak berdaya tanpa Anda. Emangnya kalau Anda mati sekarang terus dunia kacau gitu. Kayaknya ayah saya udah meninggal lebih dari 20 tahun. Dunianya berbeda tapi masih hidup tuh, berkembang tuh. So pemimpin-pemimpin rohani di zaman Yesus itu, ini nih ya, orang yang rohaninya gak seimbang nih. Contemplation sama work for God-nya gak seimbang. Pemimpin rohani di zaman Yesus itu berapi-api untuk Tuhan. Cuman mereka buruk sekali hubungan dengan sesama manusia. Coba, orang Farisi. Itu kan ada si Simon orang kusta tuh. Yesus makan di rumahnya dia. Tiba-tiba ada perempuan, rambutnya panjang, bawa minyak narmastu tuh. Dan dia curahkan dari kepala Yesus sampai kakinya. Wah, ini memenuhi rumah itu. Terus si Yudas dan 11 muridnya Yesus berkata, apa-apaan kayak gini, buang-buang duit, itu kan minyak mahal yang nilainya 1 tahun punya gaji loh. Apa nggak lebih baik dikasih orang miskin?
Dan Yesus berkata, biarkan dia. Karena dia sedang melakukan tindakan profetik mengingat penguburanku. Wah, tersinggung si Yudas Iskariot. Marah dia. Sejak itu dia serahkan Yesus. Setan masuk kepada dia juga. Oh, Yesus berkata, orang miskin sih selalu ada. Aku gak selalu ada loh. Kau mesti akan puasa mencari aku loh nantinya. Betul kan? Jadi kalau kita puasa itu mencari Tuhan supaya Tuhan hadir. Supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Nah, orang-orang muridnya, orang Farisi juga. Kasih tanda dok, bahwa engkau tuh benar anak Allah, mana tandanya? Itu perempuan aja kok dia makan tanpa tangan cuci tangan seperti muridnya Yohanes Pembaptis. Dan dia duduk di rumahnya orang berdosa. Tuh lihat dia masuk ke rumahnya Sakius tuh. Idih, apa-apaan tuh kayak begitu. Jadi orang Farisi tuh jahat, benci sama orang-orang berdosa loh. Mereka gak mau ada urusan. Ingat orang Samaria yang baik? Bukan tentu imam, orang Lewi. Yang melihat orang udah sekarat mau mati. Dilewatin karena najis. Kita mau ibadah gak boleh pegang itu. Mana belas kasihan. Tiap kali Yesus mau dijebak untuk melanggar hukum sabat apa tidak. Dia selalu ngomong. Kasihan loh ini keturunan Abraham. Udah 38 tahun lumpuh. Bongkok badannya. Hari ini sebagai perjanjian Allah dan Abraham dia sembuh kok. Terus Yesus berkata kalau sapimu kakinya kepleset masuk selokan di hari sabat. Ditolong gak? Tolong kan? Apalagi keturunan Abraham. Masa gak ditolong? Jadi hukum sabat itu untuk bukti kasih Allah kepada sesama manusia, bahkan ternak, bahkan budak kita yang bukan bangsa Yahudi juga, yang belum percaya Yesus. Kita juga mesti kasih break, izinkan mereka istirahat. Mereka bukan mesin loh. Okay? So hukum ini diberikan untuk mengasihi sesama. Nah, seperti Saul kita lihat batinnya dia dalam inner life-nya dia gak sehat. Nah, Parker Palmer berkata seperti ini. Dia aliran The Quaker. Ini aliran menarik sekali loh. Kalau mereka berkumpul hari Minggu itu di gedung, simple sekali. Gak ada pemain musik, gak ada spotlight, gak ada lampu gas, asap-asap gak ada. Itu digembok dan dibuka sama-sama. Nanti ada yang koordinator, yang fasilitator. Dan mereka duduk, ada anak-anak semuanya duduk hanya diam. Solitude silence. Dan nanti selesai mereka merenungkan meditasi firman yang dibagikan. Mereka dengar Tuhan bicara ke mereka masing-masing. Akhirnya sebelum mereka pulang, mereka pada peluk-pelukan padahal belum gak kenal semua. And they feel the love of God. Nah, Parker Palmer bagus sekali buku-bukunya mengenai the inner life living. A leader is a person who must take special responsibility for what's going on inside of him or herself, inside his or her consciousness. Let the act of leadership create more harm than good. Itu bukannya let ya, tapi less, L-A-S-T. Lest the act of leadership create more harm than good. Oh, jadi kehidupan daripada seorang pemimpin tuh dimulai dari inner life-nya. Kalau nggak di-cultivate, because how you lead is from the within, dari hati keluar pancarannya ke depan. Okay? And is inside his or her consciousness, di nuraninya dia. Lest the act of leadership will create more harm than good. Okay? Nah, kalau Saul itu kan dalamnya kan gak pernah di-cultivate. Tadi kan lihat kan diagramnya kan. Ya makanya dia memimpin membawa kehancuran. Tidak saja ke dirinya, keluarganya, perkawinannya, dan negaranya. Bahkan penerusnya bahkan mau menghancurkan keluarga Daud juga loh. Nah, Saul akhirnya menghancurkan negaranya dan bangsa Israel. Nah, mari kita perkenalkan Raja Daud. Ya, yang adalah seorang individu yang rohaninya sehat emosi. Okay. Nah, sekarang saya mau masuk ini a deeper journey into your inner life. Kalau saya terjemahkan jadi perjalanan dalam kedalaman dari manusia batin kita. Nah, di situ tempat di mana kita akan ketemu Tuhan. Tuhan kan gak tinggal di surga, rohnya kan ada di kita. Barang siapa tidak memiliki roh Kristus bukan miliknya. Dan jika engkau memiliki roh Kristus yang membangkitkan Yesus dari mati, ini Roma 8:9 dan Roma 8:11. Tubuhmu akan dibangkitkan kembali dari kefanaanmu. Lihat, ada dua dasar nih. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, there's two kind of foundation. Ini Nabi Yeremia jabarkan di Yeremia 17. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8.
Anda punya Alkitabnya ya, Anda catat. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. So, one kind of version. Itu orang yang dasarnya mengandalkan manusia. Orang lain kayak orang tuanya kayak siapa aja. Terus mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, hatinya jauh dari Tuhan. Nah, orang kayak gini namanya Robert Mulholland ngajarin, this is the false self. Ini jati diri yang salah. Alias jati diri palsu saya tulisnya. Terus ayat 7. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, harapannya ditaruh ke Tuhan. Ini the true self, jati diri yang sejati. Kenapa? Ya memang kita diciptakan awalnya oleh Tuhan kok, berupa gambar rupa Tuhan. Otomatis ya Tuhan yang mengendalikan ciptaannya dia dong. Betul kan? Seperti contoh sekarang, walaupun pandemi membuat krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kematian, kehilangan dalam keluarga-keluarga, dan juga ada demo kerusuhan di negara kita, right? Saya mau tanya pada Anda semuanya, emangnya matahari berhenti bersinar? Emangnya bulan berhenti muncul, terbit? Emangnya bintang berhenti terbit? Enggak ya, kayaknya musim hujan tetap pada datang pada musimnya, udah musim hujan kan ya sekarang ya. Matahari itu juga keluar pada waktunya, terbenam waktunya, bulan terbit. Kayaknya alam semesta semua rapi teratur deh. Berarti Allah gak terganggu dong dengan kekacauan yang dibikin oleh manusia jenis apa? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi gak mengandalkan Tuhan. Who is this person yang kayak begini? Siapa sih orang kayak begini nih? Hari ini Anda mesti belajar, kenal, menyadari, ini namanya self-awareness ya. You must have a self-awareness bahwa di dalam kita, tubuh ini ada dua jati diri. Satu jati diri yang false, the false self, and satu the true self. Kalau ada true self, be your true self, discover your true self, develop your true self, ya berarti ada false self dulu dong. Gak mungkin true-nya keluar kalau false-nya gak disadari. Right? So sadari adanya kedua jati dirimu. Nah kalau di Alkitab Rasul Paulus misalnya begini nih, manusia lama, manusia daging, manusia baru, atau ciptaan baru. Okay? So manusia lama itu sama dengan orang yang hidup menurut kedagingan, the carnal man. Ini adalah jati diri yang salah, or palsu saya tulis, false self. Yang kedua, manusia ciptaan baru. Ini kan dipakai semua kan, Efesus 4 ayat 17 sampai 25, Kolose, di surat Romawi, di 2 Korintus 5:17, barang siapa di dalam Kristus dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru udah datang. So you need to know there is two self, lagi transitioning. Yang satu ending, yang satu beginning. Okay? Nah, di 1 Yohanes 1 ayat 9, saya baru kebuka sekarang nih mata saya. Now I understand. Ini saya ambil dari Amplified Version ya. Waktu kita lahir baru, kita kan datang ke Tuhan diinsafkan Roh Kudus kan ya. Bahwa kita orang berdosa butuh diselamatkan. Dan penyelamatnya Yesus kan, makanya itu penginjilan. Nah waktu Anda ditantang terima Yesus, Anda dikasih firman loh. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah firmannya ngomong begini. Ini dari Amplified Version, nanti saya kasih terjemahan. If we really admit that we have sinned and confess our sin, He is faithful and just, that is true to his own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness. Diamplifikasi sebagai our wrongdoing, everything that is not in conformity with his will and purpose. Jadi waktu kita unrighteous, gak benar di mata Tuhan, kita itu melakukan banyak perbuatan salah dan tidak konform, tidak serupa dengan kehendak Allah dan tujuan Allah. Nah, continually cleanse. Jadi bukan cuma sekali maju altar kok ngaku dosa, darah Yesus menghapus dosamu, balik udah kelar. It's a continual thing. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 ini isinya apa sebetulnya? Ini janji Allah untuk merestorasi kita semua ke jati diri sejati kita. Nah, cleanse continually from the wrongdoing and from the misconformity dari kehendak Allah dan purpose, terus cleansing all the way sampai Yesus datang ini.
Ini bicara mengenai restorasi kejati diri sejati kita dari yang salah dalam hubungan kasih dengan Allah Bapa dan menjadi serupa dengan Kristus di dunia. Continual cleansing until we become the righteousness of God. Amazing. Jadi 1 Yohanes 1 tuh bukan firman yang menjanjikan satu kejadian pendek. It's a continual work dari tangan kuasa Allah di dalam jati diri kita yang salah, dioperasi sama Dia, diberi kepada, kan lagunya apa kalau Anda terima Yesus? I surrender all, aku berserah, you come to God, He come to you. Dan mulai dia masuk, dia terus continual cleansing sampai terjadi restorasi ke jati diri yang baru, where you have love relationship, loving union with the Father until you become Christ-like di dunia ini. Jadi dinamikanya begini nih, untuk Anda bisa memiliki dinamika masuk dalam kehidupan a deeper inner life relationship with God, memiliki kehidupan yang lebih dalam, di dalam kedalaman manusia batin Anda di dalam Allah, that's the loving union. Makanya doanya Rasul Paulus di 2 Korintus 13 ayat 13-14, aku berdoa agar kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan, the koinonia, communion with the Holy Spirit be with you. So loving union with God, in the grace of Jesus, in the communion with the Holy Spirit, that is itu bongkol. Kok kayak kalau ananas tuh di tengahnya ada jantung tuh yang keras, nah that will be your steel structure. Itulah steel structure kita yang bikin kita tertanam di atas batu karang, alam maut gak bisa telan. Because we are so one with God. Oke. Jadi siapa jati diri? So sekarang kita mau jelaskan dong. Kalau gitu siapa sih jati diri palsu saya itu? Who is our fake self? Who is this guy? Dan di mana sih ada this guy? Oke. Nah, saya mengupas demikian rupa supaya Anda tahu Saul itu siapa sebetulnya. Do we have a soul inside of us? Apakah ada Saul dalam jiwa kita? Ada dong. Kita kan gak biasa mengadakan Tuhan. Dikasih Injil juga dilawan. Sampai lahir baru di-zap sama Tuhan. Baru ngalami yang wow this is different. Tapi gak berarti besok kamu langsung taat. So si jati diri palsu ini. Saya mau ceritain pakai kejadian ya. Pernah gak Anda tuh mengalami momen-momen di mana Anda ngamuk-ngamuk di muka umum? Pernah gak? Itu namanya momen Roma 7 ayat 19. Saya bacain ya. This part of Roma 7 ini kalian sih mestinya kalau benar-benar mau bertumbuh dalam Tuhan sih mestinya hafal sih. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. So, kalau saya ngomongnya beginilah. Ini dari translation Indonesia bahasa bebas ya. Saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Sebaliknya saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Contoh. Satu gereja dikasih tahu sama gembalanya suruh puasa gitu loh. Nah Anda nih hobinya foodies nih. Makan terus nyoba makanan. Terus mencoba untuk puasa. Kira-kira teriak-teriak gak badannya? Tujuannya baik. Akhirnya puasa apa tambah banyak makannya? Tambah banyak kan? Karena daging gak bisa di-stop. Nah, kalau pengalaman saya, ini terjadi waktu saya ada di airport nih, di Singapura apa di mana waktu itu. Udah buru-buru terlambat. Itu kan X-ray-nya kan ketat kan. Masuk dalam pintu gerbang aja X-ray, ya kan? Untuk boarding tuh. Mau masuk pesawat lagi X-ray lagi, periksa lagi, right? Nah, itu kan nganternya panjang gitu. Udah terlambat. Nah kalau kita bawa laptop apa bawa iPad kan mesti dikeluarin semua. Dia gak mau tahu deh itu mau laptop mau iPad pokoknya keluarin semua deh. Buka dari case-nya, buka carry-on-nya padahal udah berat, belanjaannya banyak. Ada last minute shopping you know. Udah mepet masuknya karena kita pikir ya udah ada boarding pass, udah tahu kursinya jam mana, udah tahu gate-nya yang mana. Kok tahu buru-buru gitu loh kan. Semuanya kan ada aturan. Gak taunya ngantrinya panjang. Ternyata satu gate itu ada 4 pintu gerbang. Jadi 4 pesawat punya penumpang ngantri semua di depan pintu itu. Terus saya bilang, buka baju. Enggak, saya gak mau buka baju.
Saya kan pakai baju anget, saya nggak mau di sini telanjang-telanjang, saya bilang, "Kamu periksa aja saya, pegang sini badan saya nggak apa-apa." Nah waktu saya nadanya naik, mulai kesel-kesel, "Mana barang saya? Kenapa mesti lama sekali?" Padahal udah buru-buru kepingin ngejar karena kepingin masuk dapat kursi yang saya pilih gitu loh. Nah waktu saya mulai teriak-teriak itu, that's the moment when you see the ugly me, bagian yang buruknya saya kok keluar. Jadi gelar pendetanya nggak cocok tuh rasanya tuh. Karena tidak menghidupi apa yang dikhotbahin. Yang katanya orang yang berjalan kasih itu pernah tuh lemah lembut, panjang sabar, nggak ada itu semuanya itu. Rame, kesel, duduk juga udah ngos-ngosan, capek karena lari-lari, kesel jadinya. So, sifatnya jati diri ini, jadi sifatnya kayak apa nih? Kenapa kok disebut palsu? Sifat jati diri kita is a control freak. Jadi ini pribadi jati diri yang sukanya pegang kendali. Kalau ngelepas kendali, kenapa sih orang suka marah-marah? Karena kendalinya lepas. Dia nggak bisa pegang sepenuhnya kendalinya. Is a control freak that manipulates people and situation to protect it from disturbances to its status quo. Ini dari Robert Mulholland. Jadi jati diri yang palsu, bukan kita yang sebetulnya, yang diciptakan serupa gambar rupa Allah. Itu sukanya pegang kendali. Nanti saya kasih tahu kenapa. Yang sukanya manipulasi orang dan situasi untuk melindungi status quo-nya dia dari segala gangguan. Gak suka rocking the boat itu gak mau. Nah ini terjadinya kapan? Ini dijelaskan terjadinya di Kejadian 3 ayat 5. Ini pewahyuan nolong saya sih, jadi saya agak kalem. Why is the false self is a control freak? Orang tuh kalau marah itu karena lepas kontrol. Waktu saya mulai belajar solitude silence, kenapa kok semua orang tuh gak betah. Suruh diem 2 menit, gak ngomong apa-apa, ngomongnya cuma di depan, Tuhan here I am Indri, waiting for you. Udah diem aja, alarmnya nyalain. Nanti 2 menitnya berhenti, lihat pikiran kita udah lompat-lompat kiri kanan, ada suara luar, suara dari dalam kita, suara pikiran kita, wah rame sendiri deh. Jadi mau fokus ke Tuhan gak bisa. And apapun yang kita mau lakukan itu agendanya yang bikin pikiranmu, apa agendanya yang bikin itu rajutan agendanya Allah. Saya baru tahu waktu saya solitude silence yang saya kenal tuh di kondisi jiwa saya dulu. Emang gak bisa diem, emang pikirannya lompat kiri kanan kayak monyet itu. Lompat dari cabang kiri, cabang kanan, cabang atas, muter terus. Dan bagusnya pengajaran ini, solitude and silence, kita mau dikenalin sama Tuhan Yesus kemanusiaan kita, sisi kemanusiaan kita. Do you see your human side? That's the condition of human side. And jangan dikondem, jangan nyesel, jangan berduka, jangan tertuduh. Tuhan bilang begini, semuanya guru-guru saya ini, Dallas Willard, Ruth Haley Barton, John McComber, Thomas Merton, Parker Palmer, Teresa Avila, Madame Guyon, mereka bilang kalau itu timbul semua seperti itu. Henry Nouwen juga, mereka berkata tenang aja. Bilang aja ya terima aja, emang dia begitu kondisinya mau diapain. Kalau kamu sampai ngantuk-ngantuk 2 menit sampai ketiduran, Tuhan juga gak marah, ketawa kok dia. Ya memang manusia. I don't accept you to be God, I accept you as human. Makanya kita human being, bukan human doing. Nah kita tuh kalau doa, udah sibuk dulu, ngomongnya panjang, permintaannya panjang, udah panjang, bahasa roh habis itu, udah nyanyi, udah gitu capek, amin. Pas amin ditinggal Tuhannya. Terus Tuhannya bilang giliran ngomong-ngomong kapan? You always busy doing things. Di Kejadian 3 ayat 5. Kejadian 3 ayat 5 kita belajar bahwa ini control freak-nya ini dari mana munculnya. Kenapa kok manusia kayaknya kalau lepas kendali itu bingung. Kalau udah habis bingung panik, parno. Kemudian marah-marah. Right? Where is this control freak coming from? Nah kita coba lihat ya di Kejadian 3 ayat 5. Dimulainya dari Taman Eden. Allah mengatakan itu karena dia tahu, kata setan ini iblis yang ngomong ya. Jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah. Dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Aduh kita tuh, ini ya seperti saya katakan sebelumnya tuh saya pernah ngomong. Untuk menghancurkan sesuatu. Ya, bahkan yang Adam dan Hawa lakukan, dia menghancurkan generasi yang belum lahir loh.
Gara-gara dia mau pegang kendali hidupnya sendiri tanpa Allah. Iya dong, kan kamu tahu yang baik sama yang jahat. Jadi buat apa Tuhan kasih tahu? Yang itu jahat, jangan. Yang ini yang baik. Padahal tanpa dia makan buah yang dilarang Tuhan ini, you know, mereka sudah serupa gambar rupa Allah. Kita baca dong Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Marilah kita menciptakan manusia serupa gambar rupa kita. So identity dari manusia itu apa? Being in God, with God, in a loving union, with God, rooted in God. Itu yang bikin esensi kita tuh aman. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengendalikan hidup kita. And we just surrender to Him and dalam kelegaan beristirahat masuk dalam perhentiannya dia. And He do all the work for us, in us and through us. Jadi Anda bisa lihat sendiri di sini bagaimana pencobaan yang dialami untuk mengambil alih peranan Allah dalam hidup kita itu esensi daripada si jati diri palsu. Atau bahasa Inggrisnya the false self. Okay? Because kita pakai istilah bahasa Inggris the true self, rediscovering your true self. So there must be a false self. Nah, kita punya false self nggak akan minggir dan atau kita sengaja singkirin kalau kita nggak tahu dia kayak apa. And we need to know our true self itu kayak apa juga. Jadi yang kita belajar di sini adalah setiap kali Anda mengalami godaan atau pencobaan, Anda akan mengalami yang namanya struggle, power struggle. Di mana peranan Allah dalam hidup Anda itu akan didesak keluar. Kalau Ken Blanchard berkata, edging God out. Hidup menjauh dari Allah, kita sikut si alam keluar sana, aku udah bisa kok ngatur sendiri. Jati diri palsu selalu main jadi God. Selalu jadi ilah dalam kehidupan kita masing-masing dan dalam dunianya kita. Who is the God? Our false self yang selalu mau pegang kontrol. Karena yang mengendalikan kita hilang, jadi sekarang kita mau mengendalikan diri. Jadi kayak ada yang hilang, ada yang vakum gitu loh. Waktu itu saya pernah masukin di PowerPoint Kejadian 2 ayat 7. Waktu badan tanah manusia itu dibikin ya, kemudian Allah hembuskan nafasnya sendiri. Ruah hakudasnya masuk. And suddenly di dalam tubuh tanah itu bersama roh kudusnya Allah, nafas Allah, jadi makhluk hidup. A living soul. Suddenly that living soul yang 100% jadi living soul karena ruah hakudas. Karena ruah hakudasnya ditendang. Jadi tinggal apa tuh? A dead soul. Itulah false self. Okay, is dead. Dan apa yang diberbuat is deadening. Mematikan. So, tujuan Allah menciptakan manusia apa dan kalau gitu? Ini saya kutip dari Yohanes 17 ayat 21 dan ini diterjemahkan dari A Deeper Journey by Robert Mulholland. Mengalami kehidupan jati diri sejati dengan identitas aslinya, dengan pemaknaan yang terdalam, sedalam Allah tentunya, persekutuan dengan Allah, untuk mencapai tujuan the full purpose of God yang bernilai with the value yang yaitu berada di dalam satu kesatuan keintiman dalam kesatuan kasih dengan Allah. Jadi esensi kita tuh sebetulnya apa sih ya, jeroan kita di dalamnya kita itu isinya itu actually a loving union, keintiman dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. We are so one. Nah waktu that oneness is broken, terjadi perceraian, God is lost. Allah lepas kontrol dari kita. Oke. So kalau lihat di Yohanes 17 ayat 21 ini ayatnya nih. Aku mohon Bapa supaya mereka semua menjadi satu. Ini banyak nih yang dikhotbahin nih, bahkan jadi doa sampai nangis-nangis. Padahal it's a simple thing that what God is trying to say. Bahwa mereka seperti kita tuh jadi satu. Bapa bersatu dengan aku dengan Bapa. Semoga mereka menjadi satu dengan kita supaya dunia itu percaya bahwa Bapa yang mengutus aku. Sebab, nah kalau sampai kita bisa mengalami ini seperti Yohanes 17 ayat 21. Satu ini means the unity, intimacy with God. Baru kita bisa hidup dengan Kolose 3 ayat 3. Nah kalian nih hidupnya tuh, kalian tuh udah mati ya, manusia lamanya udah mati. Dan hidup tersembunyi dalam Kristus. Di dalam Allah. Because we are resurrected by the power of the Holy Spirit. Nah oleh sebab itu,
karena kita udah diresurrect, kita tuh satu. Dan saya tulis di sini ya, satu means intim dalam Allah. Jadi apa yang terjadi waktu kita rebut kontrol atau rebut kendali hidup kita sendiri dari Allah, kita tuh kehilangan yang namanya kesatuan, keintiman di dalam kasih dengan Allah. Alias Allah hilang kendali atas jati diri kita yang sejati, pribadi yang dia bikin serupa gambar dia kehilangan loh. Isn't that sad? Ini kondisi yang paling sedih, sebagai kita udah sampai penghujung acara ya. Let me give you this. So kita hidupnya kayak apa? We are in the world and of the world apart from God. We become autonomous, kita jadi otonomi. And we are self-reference being, semuanya patokannya saya, untuk saya, bagi saya. Who abandon the center of our true identity in God. Jadi centeringnya daripada yang buat kita tuh siapa kita aman dalam Kristus hilang. Kita jadi decentering being. Pribadi yang udah lepas kompas gitu loh. Makanya we need to have our true north. Well, kita akan kembali melanjutkan pengajaran ini di waktu yang seperti regular kita ya. Di hari Kamis jam 5 sore, and I want everybody to stay with our Bible study schedule supaya Anda semua bisa runut catatannya, nanti Anda bisa ngikutin ternyata yang diajarin itu adalah pembentukan pohon kebenaran Allah dalam kita. Oke? Thank you Ibu Ratna yang setia mencatat catatan-catatan intinya. Ibu Tiur Simanjuntak, melalui Anda kembali kepada kesatuan dengan Allah. Tidak ada penyakit bisa tinggal di badan Anda lagi. Ibu Irain, thank you so much. Yang dari Phoenix, Arizona. And I have another lady. Ada juga dari Phoenix, Arizona bergabung. And Johnny Hartanu and Maria Sunardi. I think both are from Melbourne. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara seiman. Keluarga putra putri Indonesia yang ada di Australia, dan juga Ibu Lenda Wane dari Minahasa, keluarga dari Sorong, saya berdoa GBI Rumah Doa juga bergabung bersama Triani, dan Ibu Jane Karel dan Pak Richard dan seluruh keluarga dari Gereja Tuhan di Banyuwangi. Thank you so much, you such a blessing to me. And Ibu Arin Mers dari Palembang. Tulis lagi pengalaman sedikit-sedikit apapun tuh besar bagi jiwa kita loh. Yang kita terima dari Tuhan. There's no small beginning with God. Sepertinya kecil tapi it's huge sebetulnya untuk terjadi restorasi jiwa kita. So saya undang Anda semuanya yang mungkin kecepatan ngajarnya atau terlalu banyak yang bahan yang dicatat. You can join us in YouTube Live dari GGA Community linknya. So Anda juga bisa melakukan live chat di situ, and I will attend. Saya akan bisa berdialog dengan Anda supaya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab atau pelajaran PowerPoint yang belum Anda pahami bisa Anda tanya. And that's the purpose of Bible study, di mana Anda bisa bebas bertanya. Jangan lupa buku yang menjadi pegangan untuk mengenal your false self itu gunung es di bawah tuh. Ya, yang ternyata yang ngontrol segala-galanya tuh. Yang bisa membuat yang putih 10% itu jadi bagus, jadi berubah. Okay? Nggak ada perubahan yang dalam. There's no deep change in us. Okay? Because we still being led, being controlled by the false self. Nah, ini buku nggak bisa menjadi kita kalau nggak ada alatnya. Nah, alatnya namanya The Daily Office. Saya baru terima, saya baru dapat kiriman dari Amerika yang saya pesan. You can order through our Facebook here, Live Bookstore akan membantu Anda semua, so you have the tool. Okay, so soal itu saja bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lanjutkan lagi ya di episode berikutnya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati, and berdoa, ora et labora, and God be with you. God bless you.